self-discovery dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan situasi kita. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang self-discovery atau cara saya mengenali diri saya sendiri ketika idola saya tersandung skandal. Backgroundnya adalah saya menyukai beberapa aktor Korea dan salah satu idola saya di tahun 2021 itu tersandung kasus. Dengan adanya kasus ini, rumor ini seluruh sosial media, Google, TikTok, semuanya itu rame dengan bahas tentang si aktor ini. Saya sebagai fans melihat ini tentu marah dan sekaligus sedih dengan banyaknya beritanya tentang dia. Beberapa hari kemudian perasaan marah dan sedih saya ini tidak hilang. Setelah saya tahu bahwa ini tidak normal, kemudian saya memutuskan untuk mengevaluasi diri saya dan mengevaluasi cara berpikir saya. Kenapa sampai beberapa hari kasus tersebut masih mempengaruhi saya secara emosional? Pertanyaan yang saya ajukan pada saat itu ketika memproses emosi saya adalah, yang pertama, apakah skandal atau berita tersebut benar? Jawabannya tidak tahu. Saya tidak tahu. Pertanyaan kedua adalah, apakah ada kemungkinan skandal atau rumor tersebut benar? Mungkin. Apakah ada kemungkinan skandal atau rumor tersebut tidak benar? Mungkin juga. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena secara ofisial, agensi yang menaungi si aktor ini tidak melakukan klarifikasi atau pernyataan apapun. Bahkan si aktor sendiri tidak melakukan klarifikasi pada waktu tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang saya ajukan adalah, apakah saya mengenal beliau secara pribadi, secara personal? Jawabannya tidak. Jadi saya hanya fans yang suka akting, film, dan dramanya. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah, apakah dia sedih atau marah pada situasi seperti ini? Jawabannya mungkin. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang saya ajukan, apakah saya punya kuasa atau punya cara untuk menolong dia? Jawabannya tidak. Kemudian apakah agensinya atau timnya punya cara untuk menolong dia? Tentu punya. Jadi ketika melihat jawaban ini, saya merasa bahwa dia dan timnya secara profesional akan menyelesaikan skandal tersebut. Pertanyaan yang berikutnya adalah, kenapa saya marah atau sedih berhari-hari? Apakah saya menyukainya karena dia tampan, atau karena aktingnya yang bagus, atau apakah saya pernah memandang dia sebagai hubungan romantis? Untuk pertanyaan ini saya menjawab bahwa saya suka dia karena aktingnya. Terus kalau hanya karena akting, apakah skandal ini mempengaruhi aktingnya, mempengaruhi kualitas aktingnya? Menurut saya tidak. Atau apa yang membuat saya merasa sedih? Kemudian saya sampai pada kesimpulan itu bahwa saya sedih karena saya merasa tidak mampu memilih seseorang, atau saya kecewa dengan pilihan saya. Murni karena kemampuan saya untuk memilih seorang idola. Saya menganggap dia sudah dewasa dan setiap pilihannya saya rasa dan saya yakin dia mengambil itu secara rasional dan dia tahu konsekuensinya. Sampai di titik sini saya menjadi sadar bahwa mungkin beberapa fansnya juga marah dan sedih karena juga alasan merasa tidak mampu memilih idola yang bagus, atau merasa bahwa idolanya tidak memenuhi standar si fans. Jadi ketika melalui proses berpikir ini, sedih dan rasa marah saya hilang tanpa mengutak-atik kehidupan pribadi si aktor, dan saya kembali ke
fokus sebagai fans yang menyukai karena aktingnya. Selama aktingnya si aktor ini bagus, semoga sharing ini membantu kita memproses emosi kita atau cara berpikir kita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan situasi yang kita alami. Baik.